Harus silakan. Alasan kayak gitu Ya. tadi. Karena sudah verifikasi di KPU ya. Itu satu. Nah, yang kedua, kalaupun memang mau dipersoalkan, kalau Ya. dipersoalkan itu bukan Pak Menteri, tapi lawan politiknya. lawan politiknya. Kenapa kok harus lawan politiknya? Biasanya kan belum. Enggak kan saudara katakan harusnya lawan politiknya. Oh, iya. Kenapa kok harus lawan politiknya? Ya kan yang punya kepentingan itu beliau mungkin maksudnya. Berarti yang punya kepentingan politik karena capres sama capres itu jadi saya nggak jadi, berarti capres yang lainnya seharusnya gitu kira-kira. Iya. Nah, saya lanjutkan. Saudara yakin? Nah, saya tanya, saudara pernah ketemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo? Saya beberapa kali pernah ketemu. Oh, beberapa kali. Dalam konteks apa itu? Hari ulang tahun apa? Republik. Bersama siapa? Saya sebagai tamu. Sebagai tamu. Banyak orang. Banyak orang. Iya. Pernah menanyakan ijazah Pak Jokowi? Ya nggak pernah, saya Nggak nggak pernah. pernah. Pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Tidak pernah lihat. Nah, saya mengkaitkan saja keyakinan saudara dari mana gitu. Kalau saya lihat sendiri ijazahnya ini, hei Jokowi ini loh ijazahku, baru yakin. Saya lanjutkan. Saya kan mau, ini kan kebohongan ya. Kalau ada kebohongan, berarti kan ada kebenaran. Kebenaran itu bisa dilakukan dua hal. Pertama, tabayun melalui orang yang dituduh melakukan kebohongan. Yang kedua, bertanya kepada orang yang punya produk yang dianggap kebohongan. Yang kedua tadi saudara katakan tidak, hanya ketemu saja Pak Presiden ya, tidak pernah bertanya tentang ijazah dan tidak pernah tahu ijazah aslinya. Yang SD tahu enggak? Yang SMP? Yang SMA? Tidak juga. Yang S1 UGM dengan gelar insinyur tahu enggak? Enggak tahu, baik. Sekarang yang kedua, saudara pernah tabayun kepada Bambang Trimulyono? Belum. Nah, saudara tadi katanya kan ada bukti-bukti otentik. Saudara pernah baca buku Jokowi Undercover 2? Tidak Pak. Nah, berarti saudara tidak tahu, beliaunya ada bukti. Yang kedua, saudara katakan harusnya kan melalui peradilan. Saudara pernah dengar nggak ada gugatan perdata dengan nomor 592 garing PDTK garing 2022 PNJKT PST? Saya tahu itu. Nah, tahu. Nah, itu sudah diambil prosesnya. Kenapa saudara? Tapi kenapa dibatalin? Kenapa? Akan dilanjutin lagi. Nah, kan ditangkap dia. Nah, artinya kan saudara tahu kenapa tadi katanya tidak proses. Berarti saudara tahu ya ada proses hukum ya? Ya saya tahu setelah saya buat laporan. Nah, berarti tahu sekarang. Tahu. Nah, saya lanjutkan. Saudara, waktu saudara lapor ke polisi itu, tadi kan saudara nggak ngomong kebohongan ya, Pak Jaksa yang bilang kebohongan ya. Pasal-pasal itu dimunculkan oleh saudara atau dari polisi? Dari kepolisian kan. Dari polisi ya. Nah, yang melapor itu saudara melapor ke polisi atau polisi menghubungi saudara biar melapor? Saya yang melapor. Nah, diterima atau tidak? Diterima. Kalau Pak penasihat hukum, Ye. pertanyaannya landai-landai saja. Ye. Ini suara saya lain di Sumatera. Jadi jangan dianggap saya bentak-bentak ya. Sorry. Enggak, apa-apa. Ya, baik. Dilanjutkan yang beliau juga nyaman kok. Nah, saat laporan itu saudara membawa ahli atau hanya lapor sendirian? Lapor sendiri ya? Nggak bawa ahli ya? Nggak bawa. Nah, sekarang saya tanya. Saat dikonfirmasi laporan saudara, biasanya kan ada SP dan 2HP. Saudara dapat nggak SP 2HP? Kalau masalah dapat Apa isinya? tanda terima itu, tanda terima laporan. Bukan. Kalau tanda terima itu namanya surat tanda terima laporan. Saya Itu tidak paham soal itu. SP2HP itu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Nah, saudara kan melapor. Awalnya kan penyelidikan, saudara lapor. Kemudian ditingkatkan penyidikan. Nah, saudara dapat nggak SP2HP-nya tadi? Itu kalau masalah dapat ya. Jangan kalau nggak salah, yakin aja. Ada atau tidak? Karena ini soalnya saksi fakta bukan pendapat ya. Oh ada. Ada. Nah, di situ saudara tahu ada pasal-pasal bahwa ini sudah naik ke pendapat tersangka dengan pasal ini, ingat-ingat saudara, nanti biar nggak lupa. Ada pasal 156A KUHP. Dua, pasal 45A junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada. Tiga, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Ada. Ada itu. Ada. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Ada. Ada. Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Ada. Ada. Terakhir pasal 55 ayat 1 KUHP. Ada. Ada itu. Ada. Berapa SP2HP yang saudara terima? Itu satu. Satu saja. Berarti LP dapat,
SP2HP dapat ya? Dapat. Saya bertanya saja. Masih ingat nggak nomor laporan polisi saudara? Mana ingat itu? Tanggalnya tadi ya, tanggal 29 ya. Saya pertegas 29 September 2022, benar? Betul. SP2HP-nya masih ingat nomornya SP2HP? Saya ingat juga. Nah, SP2HP tadi dikirimkan berapa lama setelah LP? Itu sekitar semingguan. Seminggu. Kebut sekali ya dia. Saya ini lawyer ya, laporan itu 4 bulan nggak dapat, baru saya datangi lagi. Itu pun akhirnya LP-nya nggak jalan. Hebat ya. Salah saya. Ya, lanjutkan. Itu urusan saya. Ya, iya memang benar urusan Anda. Karena saksi saya kan pengacara, saya berada tanya. Kemudian, saudara, ketika saudara tadi tahu ada apa namanya guru-guru SD. Nah, saat itu saudara inisiatif nyari di YouTube, kan ada tuh searching, atau oleh saudara penyidik dikasih tahu begini. Awalnya memang saya ada beberapa yang nyari, tapi setelah itu memang diverifikasi sama penyidik. Oh, ini juga udah ada kok bantahan-bantahan. Nah, saya meluruskan tadi saudara katanya penyidik yang ngasih. Iya, ditunjukin memang dikasih. Nah, itu sebelum itu kan saudara tadi nggak tahu. Ini saya nggak tahu. Nah, kemudian nyari. Nah, nyari itu setelah ditunjukkan penyidik atau sebelum ditunjukkan penyidik? Sebelum dong. Sebelum. Tanya, ada nggak sih bantahan dari pihak-pihak terkait ini yang disebut-sebut namanya sama Bapak Menteri? Ternyata memang ada. Memang ada. Anda sudah, nah ini kan kembali, Anda kan muslim, apalagi urusan pondok, sudah tabayun kepada orang-orang tersebut? Saya kan nggak kenal sama mereka berdua. Nah, berarti nggak melakukan tabayun ya? Ya udah. Nah, ya udah, jawab iya atau tidak ya. Kalau diminta alasannya baru terangkan ya. Saya kooperatif kok, tenang. Saya lanjutkan saudara. Lalu ketika saudara bawa kawan-kawan, saya ingin kaitkan saja. Tadi ada 2 ya, mohon maaf saya ingat 2 yang ada saudara ajak dari sini. Nah, pertanyaannya, apakah 2 saksi tadi hadir dalam podcast yang saudara persoalkan tadi? Hadir? Di sini, dari di mana? Enggak. Oh, enggak. Dia hadir nonton Saya dengarkan dulu ya. Jangan buru-buru nanya enggak apa buru-buru jawab apa. Yang kedua, konteks kawan-kawan saudara dihadirkan. Ini saya kasih tahu ya sebelumnya. Kalau dalam KUHP pasal 1 angka 27 dan kemudian junto pasal 185 ayat 1 itu disebutkan yang namanya saksi itu orang yang mengetahui, melihat, mengalami sendiri suatu peristiwa dan menyebutkan alatnya seperti apa. Nah, saya mau tanya, karena tidak ada di mubahalah, peristiwa apa yang diketahui teman-teman saudara sehingga saudara ajak untuk lapor? Nonton itu. Oh, peristiwa nontonnya ya, bukan mubahalahnya ya? Mubahalahnya kan dalam konten itu berisi soal mubahalah. Dan ada 2, mubahalah dalam konteks saat meng-create, 2 mubahalah sudah menjadi konten. Iya. Yang diajak itu terkait yang sudah jadi konten ya? Sudah jadi konten. Nah, betul. Saya lanjutkan. Saudara, itu ada saksi pelapor yang lain banyak. Yang lainnya tadi kenal nggak? Yang lainnya? Sama sekali nggak. Yang kenal cuma 2 itu ya? Si Nasrullah sama Lutfi aja yang saya. Nah, Lutfi. Saudara ada ikatan, misalkan organisasi atau pekerjaan di antara 2 Nasruddin dan itu? Ada. Apa itu? Saya juga punya salah satu channel YouTube juga sama. Oh, punya channel itu juga. Dan orang ini memang ada sama kita. Tadi saudara kan katakan searching ya, ada nggak pernyataan guru-guru atau yang lainnya yang membantah? Ternyata ada tadi ya. Terlepas saudara juga tidak melakukan tabayun diakui ya. Pertanyaan saya, konten ini beredar hanya di akun GN13 atau ada yang di akun-akun yang lain? Ada di beberapa akun kreator. Saudara sampaikan juga itu ke penyidik saat itu? Sampai juga. Oh, yang penyidik yang kemudian yang diproses yang mana? Yang ini. Yang ini saja ya, baik Pak penyidik jangan pilih-pilih kasus ya. Jangan lanjutkan. Saudara, dalam konten ini itu kan saudara juga mengatakan ini nggak tetap benar ya, bukan penuh dengan agama karena dulu santri. Nah, pertanyaan saya, nggak usah ke ahli lah. Pernah nggak saudara sebelum lapor tanya ke guru saudara di pondok pesantren terkait ini? Nanya. Siapa nama gurunya? Perlu disebutkan yang boleh? Ya, itu apa nggak keberatan? Menurut saya sih nggak perlu disebut. Ya, nggak mau keberatan. Baik, apa kata guru saudara tadi? Ya dibilang ini ngaco penyesatan juga. Ya, guru saudara menjelaskan nggak secara terukur keabsahan sebuah mubahalah? Ya, dia cuma ngasih gambaran bahwa mubahalah itu hanya bisa dilakukan apabila tidak ditemukan titik temu dalam persoalan itu. Nah, ada titik temu nggak antara Presiden Jokowi dengan Pak Menteri terkait mubahalah ini menurut saudara? Nggak tahu saya. Nggak tahu, berarti unsurnya belum terpenuhi tadi ya. Saya lanjutkan, saudara.
Ini kan cepat sekali, saya jarang menerima kasus begitu cepat begitu. Tanggal 26 ya saudara lapor. Konten itu kan 29. Ya, konten itu kan tanggal 26 setahu saya diupload Oktober 29 terus kemudian ini saya mau kasih tahu terdakwa ini bukan tanggal 3 Oktober dan kemudian tanggal 13 ditangkap dan tanggal 14 Oktober ditahan. Tapi perlu saudara ketahui bahwa ini tanggal 3 Oktober sudah menggugat perdata nomornya yang tadi. Pertanyaan saya, SP2HP tadi diberikan setelah terdakwa 2 ini diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri atau sebelum? Setelah tanggal berapa tepatnya? Saya ingat. Saya bantu. Berdua ini tanggal 14 ditahan dan ditetapkan tersangka Oktober. Masih ingat nggak kira-kira SP2HP-nya diterima tanggal berapa? Nggak ingat juga. Saudara, ini kan saudara sudah melapor. Nah, setelah melapor begini, selain yang ada di Barreskrim tadi yang katanya ada demo ya, ada nggak peristiwa lain yang onar begitu ya? Yang karena 2 ini, misalkan ada orang yang bunuh-bunuhan karena mubahalah ini, ada nggak saudara tahu nggak? Ada orang tawuran gara-gara konten 2 orang ini, ada nggak? Nah, saya mau tanya lagi. Di dalam deskripsinya itu kan ada pasal 28 ayat 2 yang contohnya pasal 45A ayat 2 itu berkaitan dengan syarat suku, agama, ras, dan antar golongan. Saudara dengar ada suku tertentu yang tersinggung dengan mubahalah 2 orang ini? Saya belum tahu. Belum tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Yang kedua, ada agama tertentu yang komplain ini menistakan agama, kenapa ini mubahalah diamalkan begitu? Ada. Dari siapa? Dari salah satu kiai saya. Ini kalau diterusin Enggak, agama, bukan kiai. Iya, Islam. Nah, kalau agama itu kan tidak bisa kata kiai. Saya mau tanya, misalkan saya spesifikkan, adakah fatwa MUI yang memang mengatakan ini tidak benar mubahalahnya, saudara? Saya tidak tahu. Ya, karena begini, saya mesti tahu latar belakang itu, karena kalau hal-hal yang istiadat itu mungkin berbeda. NU tidak pakai kuno, Nahdliyin pakai kuno, tapi tidak bisa kemudian Nahdliyin mengatakan NU tidak benar karena nggak pakai kuno, enggak, di istiadat. Nah, untuk itu perlu ahli, nanti kami akan tanya di sana. Cuma nggak ada ya waktu itu ya. Ras, ada ras tertentu, misalkan ras Arya ngamuk-ngamuk gara-gara ini. Enggak. Antar golongan misalkan ada yang wah ini kurang ajar ini Gus Nur sama Bambang Tri ini, terus mereka terjadi perang suku antara golongan suku yang satu golongan yang lain, ada nggak? Belum tahu. Baik saudara, saudara tadi kan hanya demonstrasi. Ada nggak peristiwa selain demonstrasi yang nanti itu terserah kami sama saya apa masuk kategori keonaran atau tidak? Ada nggak peristiwa lain selain demonstrasi dari dampak mubahalah Bambang Trimulyono yang dibimbing oleh terdakwa Gus Dur? Itu ramai di beberapa kanal sosial media juga. Kanal sosial media, bisa disebutkan sosial medianya? Di TikTok sama di Instagram. TikTok, Instagram, akunnya siapa? Bisa masih ingat nggak? Ingat ya. Apakah full seperti ini atau potongan? Potongan. Apakah potongannya tadi yang viral tadi jadikan bukti dalam persidangan ini? Oh, enggak beda. Ya, jangan pilih kasus ya, Pak Jaksa, Pak penyidik nih. Saya lanjutkan. Nah, selain TikTok apa lagi? Kan sosial media saya kasih tahu ya, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada kan aktivis sosial media juga. Nah, pertanyaannya selain Instagram ada yang lain? Selain TikTok? TikTok, YouTube, Instagram. TikTok. Facebook ada nggak? Facebook sih belum tahu. Saudara punya akun Facebook? Kalau di beranda saudara, di teman-teman saudara ada yang mengedarkan ini nggak? Nggak ada ya, berarti yang tadi itu ya. Tapi jelas TikTok, Instagram, sama YouTube tadi itu yang dihadirkan di bukti hanya yang ini ya. Nah, padahal saudara tahu juga banyak yang lain beredar ya. Baik, equality before the law tidak berlaku ternyata ya. Baik, saya lanjutkan saudara. Setelah, nah ini motif saja. Setelah kasus ini sampai ke persidangan ini, saudara lihat nih muka kusutnya Bambang Tri di penjara dan wajah usangnya Gus Dur masuk penjara. Saudara bagaimana rasanya? Lega, bangga, bahagia, atau ada rasa empati juga? Ada rasa empati juga. Ada rasa empati juga ya.
Terus saudara, apa yang ingin saudara sampaikan kepada terdakwa kalau diberi kesempatan? Paling itu aja sih, saya cukup menyesalkan juga kenapa untuk Nantinya ya saudara. kenapa untuk persoalan ijazah sampai harus melakukan mubahalah itu aja. Sama yang saya ingatkan tadi sementara saya ingin terbuka. Jadi aurat yang ditutup mungkin bisa dibenarkan dulu. Nah, Ini rusak tadi waktu menjalani sidang. oh gitu saja ya Mas. Baik, itu saja dari kami. Masih mungkin dari tim yang lain mohon izin. Jadi yang sudah ditanyakan jangan ditanya lagi ya. Ya, Kita juga nanti jangan semuanya bertanya nanti habis waktu masih banyak saksi lagi.